kita materinya itu akan membahas tentang algoritma ya. Ya, bagi mahasiswa ataupun peserta umum silakan penuhi dulu ya bangku-bangku yang depan yang masih kosong, karena acara akan sudah kita mulai. Ya, di sini saya perkenalkan ya, nama saya Jailani, saya dari PT Pelatihan Profit Internasional. Kebetulan saya sebagai tim riset kerja di sini ya. Di sini PT Pelatihan Profit Internasional ya, para peserta seminar bisa lihat di sini. Karena memberikan yang namanya edukasi. Jadi bagi para trader yang masih awam ataupun yang belum paham tentang dunia trading, bisa datang ke kantor kita untuk yang namanya itu adalah melakukan yang namanya flash privat trading. Yang kedua adalah memberikan training atau edukasi seputar market industri perdagangan berjangka. Yang ketiga memberikan konsultasi dalam berinvestasi, terutama pada industri perdagangan berjangka. Nah, di sini ada produk kami juga ya. Di sini nanti akan Bapak Bernard Situmorang akan membawakan yang namanya adalah Di sini nanti akan ada 3 produk yang akan disampaikan oleh Pak Bernard Situmorang. Yang pertama adalah tentang yang namanya itu adalah layanan copy trade, yang tadi sebelumnya sudah ada videonya ya. Nanti akan dijelaskan cara kerjanya seperti apa layanan copy trade tersebut. Yang kedua adalah robot trade scalper. Nanti Pak Bernard akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari robot trade scalper tersebut. Dan yang ketiga adalah indikator pivot master. Nah, dari ketiga produk kami ini biasanya bisa digunakan bagi klien yang ingin berlangganan ataupun ingin memiliki 3 produk kami tersebut, bisa menghubungi. Nanti akan ada ini ya, akan ada pihak trader support kami nanti di akhir acara mungkin nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan yang namanya produk kami tersebut. Karena di sini produk kami tersebut ini biasanya dapat digunakan bagi klien yang ingin menggunakan layanan tersebut sehingga dapat menghasilkan yang namanya profit. Nah, di sini saya akan coba memberikan gambaran tentang apa itu layanan copy trade. Copy trade merupakan layanan signal copy trading otomatis dengan cara mengcopy order trader profesional ke akun trading secara real time menggunakan komputer atau PPS secara online. Layanan copy trading ini berlaku untuk platform MetaTrader 4 dan 5 untuk berbagai broker secara luas. Setiap posisi order yang digunakan merupakan hasil analisa yang mendalam demi menghasilkan performa trading yang profitable, aman dan nyaman. Kami menerapkan money management yang baik dengan stop loss dan take profit menggunakan risk reward rasio 1:2. Demi menjaga keamanan dalam bertrading, kami tidak menggunakan strategi trading yang berbahaya seperti hedging, averaging atau multi-angel, melainkan menerapkan strategi mengikuti tren dengan satu posisi order saja. Layanan signal copy trading tersebut tersedia di alamat berikut, yaitu http://www.mpl5.com/in.users.pelatihanprofit.seller. Jadi di sini adalah gambaran tentang yang namanya adalah copy trading ya. Jadi bagi peserta seminar yang ingin berlangganan untuk copy tradingnya nanti akan di akhir acara nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Nah, di sini adalah moto saya, kegagalan adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Kesuksesan dalam trading Anda akan kian membesar karena ditentukan oleh pola pikir Anda. Tentukan timing dan gunakan analisa yang tepat untuk melakukan transaksi. Jika Anda tanamkan dalam pikiran Anda untuk menjadi seorang trader yang berhasil, maka hal itu akan menjadi pemandu Anda dalam mengambil setiap keputusan trading Anda. Jangan ragu-ragu dan yakin dalam melakukan transaksi. Jika tepat waktunya dan Anda melihat ada peluang dan momentum, silakan lakukan transaksi. Saat inilah yang tepat untuk melakukan transaksi. Pastikan hari ini bisa lebih baik dari hari yang kemarin. Maksudnya adalah misalkan kita trading hari ini profit misalkan taruhlah cuma $50, ya kemungkinan besok kita harus bisa lebih dari yang hari ini gitu. Terima kasih. Dan di sini kita juga ada ini ya, ada motonya ya, untuk PT Pelatihan Internasional itu ada learn and win. Jadi saya mau untuk para peserta seminar, apabila saya telah menyebutkan kata PT Pelatihan Profit Internasional, tinggal bilang learn and win. Oke ya? PT Pelatihan Profit Internasional, Learn and win. sekali lagi ya, PT Pelatihan Profit Internasional, Learn and win. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Bernard Situmorang untuk materinya. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat trader semuanya. Selamat pagi, sore, maaf. Selamat sore. Oke, selamat sore. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dengan judul ya, I am Algo Trader, menerapkan auto trading yang profitable dan konsisten. Oke, nah di sini coba saya zoom. Materi yang akan kita bahas
ada kurang lebih 4 materi ya. Mengapa tahun 2020 sangat cocok untuk berinvestasi? Mengenal pasar forex, komoditi, metal, energi maupun indeks. Menjadi algo trader sukses menghadapi market yang bergejolak. Pengujian teknis IE range scalper beserta Sarium dan juga signal copy trading. Cocok bagi pemula yang ingin masuk di dunia trading. Oke. Kita akan masuk ke dalam bab pertama ya. Di sini kita langsung pertama dulu. Bab pertama, mengapa tahun 2020 sangat cocok untuk berinvestasi ya? Apa bedanya dengan tahun 2019, 2018 atau tahun sebelumnya? Nah, di sini kita menilai ada beberapa faktor dan keadaan ya. Yang pertama, itu bagian A, berbagai faktor, berbagai sektor usaha mengalami kejatuhan dan malapetaka. Sebelumnya mungkin tahun-tahun sebelumnya hanya berapa sektor mungkin kan, tapi saat ini itu berbagai sektor, pariwisata langsung mengalami ya, travel juga, bahkan penerbangan pun mengalami. Jadinya bisa dikatakan 2020 ini memiliki keunikan tertentu ya. Oke. Karena meningkatnya ketidakpastian stabilitas perekonomian yang berkepanjangan akibat pandemi COVID-19 dan geopolitik global. Berdasarkan teori mikro, saya ulang. Berdasarkan teori mikro pasar tenaga kerja dan produk, bahwa resesi akan meningkatkan jumlah pengangguran dan lamanya menganggur, serta terjadinya peningkatan biaya bagi perusahaan karena pendapatan yang stagnan dan terus menurun, serta meningkatnya beban hutang. PHK besar-besaran adalah solusi memangkas biaya demi menghindari kebangkrutan. Nah, ini faktor yang memang kita saksikan. Lalu sekarang yang lebih global ya, berbagai negara sedang mengalami resesi ya. Kalau berapa kita lihat berita, Singapura pun sudah mulai adanya resesi, artinya pendapatan bruto mereka mengalami penurunan dan peningkatan beban hutang. Untuk pengembalian hutang negara, cara yang cepat adalah mencetak uang kertas baru. Ya. Jika semua negara melakukannya, berapakah nilai emas 2 tahun ke depan? Analisa saya menunjukkan bahwa tanggal 15 Mei 2022, SAU-USD dapat menembus harga 2.982.130 dolar per ons. Nah, di sini masih baru prediksi ya, kita tidak mengharapkan adanya sebuah tren kenaikan ekstrim untuk emas. Kalau saya lihat emas kayaknya setelah menembus angka 2000 itu tidak lagi ekstrim menanjak ya, dia balik bahkan terjun lagi ke 1950. Jadi memang bisa dikatakan harga level untuk 2000 untuk emas itu kayaknya masih belum kenaikan ekstrim. Menurut saya tetap ada kenaikan, namun akan melambat. Artinya daya momentum untuk membelinya itu tidak secepat yang sebelumnya. Artinya emas masih ada peluang untuk naik. Kenapa? Karena akibat pandemi ini bagaimanapun juga setiap negara mengalami dampak ya, resesi itu sudah pasti. Nah, di sini kita masih bisa memprediksi bahwa emas masih layak untuk diinvestasikan ya, khususnya dalam bentuk fisik tentunya ya. Begitu juga dalam bentuk marginnya masih bisa. Namun jangan terlalu mengharapkan jangka panjang, jangka menengah mungkin dalam waktu 3 bulan, karena kita nggak tahu setelah 3 bulan apakah tren kenaikan emas itu akan berlanjut. Kita belum tahu, karena kita mengharapkan semuanya bahwa pandemi ini akan cepat berakhir ya. Karena setelah pandemi berakhir atau mungkin ada vaksin ditemukan, ya tentu kembali ekonomi akan normal. Nah, emas pun tidak akan lagi naik seperti itu, bahkan ekstrim akan turun. Nah, itu akan tergantung kondisi pandemi nanti ya, bagaimana solusinya. Oke. Nah, lalu di sini ada 5 alasan untuk mulai trading forex komoditi di tahun 2020. Nah, mungkin sebelumnya kita menganggap bahwa ya investasi ada banyak, namun saya menilai di sini ada 5 alasan
untuk melakukan atau mulai trading forex komoditi di tahun 2020. Alasan pertama, dampak pandemi COVID-19, perang dagang AS Cina, perang minyak Rusia Arab mengakibatkan GDP atau PDB anjlok, inflasi, resesi. Dan ini memang sudah beberapa negara kayak Thailand, Singapura sudah mulai mengalami resesi. Yang kedua, terjadi kepanikan di berbagai market menyebabkan indeks dan saham anjlok, loss atau ancaman default terhadap reksadana, obligasi, bond. Memang berapa perusahaan asuransi kemarin ada berita default, artinya gagal membayar premi. Memang itulah kondisi saat ini gitu. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan investasi saham. Tidak, saya tidak katakan seperti itu. Namun beberapa perusahaan memang mengalami dampak akibat pandemi ini. Namun perusahaan-perusahaan yang di lini makanan, di sektor makanan kayak yang lain itu tetap tetap tidak berpengaruh, tetap bahkan naik. Jadi memang kita harus bisa memilih. Oke. Saya berdiri dulu. Oke. Nah, di sini memang berapa saham kalau kita lihat indeks khususnya lagi ya, itu mengalami crash ya, bahkan mengalami crash yang cukup besar. Obligasi, bond. Nah di sini memang pemerintah pun sudah mengeluarkan surat utang baru ya untuk investasi, boleh. Yang ketiga, nilai keuntungan dari investasi non falas sama dengan inflasi 1:1. Tidak ada batas maksimum dalam investasi di forex dan tidak bertempo. Maksudnya begini, pada umumnya bahwa investasi yang non falas atau non forex kayak seperti obligasi ya, itu biasanya ada limit investasinya, mungkin 2M ya, ada juga temponya ya, ada yang 5 tahun, jangka panjang, jangka pendek juga ada. Nah masalahnya apa? Ya masalahnya kita nggak mengharapkan bahwa pemerintah atau negara mengalami default kayak Rusia ya, gagal membayarkan kewajibannya ya. Nah, kita berharap bahwa pemerintah Indonesia mampu memberikan pengembalian pinjamannya dan juga daripada profitnya ya, seperti itu bunganya. Nah, kenapa? Kita melihat bahwa memang kalau kita hitung yang non falas setahun memang 10% lebih lah, kurang lebih kalau kita begitu ya. Namun masalahnya inflasi pun kurang lebih segitu juga, bisa dikatakan mengamankan ya daripada anjlok gitu kan. Tapi apa bedanya gitu loh, kita amankan aja di bank ya, itu lebih sama juga. Jadi memang di sini kita akan mencoba mencari instrumen baru yang dapat menandingi inflasi sebenarnya. Yang keempat, merebaknya bisnis online menyebabkan berbagai usaha gulung tikar. Bahkan sektor real menjual aset dengan harga tidak wajar. Maksudnya begini, usaha yang sektor real kayak perumahan yang lain-lain itu berdampak ya. Teman saya aja yang di bidang perumahan itu dirumahkan dalam beberapa bulan ini. Artinya bahkan ada menjual asetnya dengan harga yang tidak wajar, seharusnya dengan harga sekian. Akibat pandemi, istilahnya baik itu mobil, baik itu rumah atau apa, orang mengharapkan uang cash ya, karena memang di saat pandemi mereka khawatir kesulitan uang cash, jadi mereka jual aset yang tidak stabil, mereka berikan atau mereka simpan menjadi uang cash. Nah, di sini tentunya bukan kita menyalahkan bakal bisnis online, tidak. Maksudnya gini, ketika dampak pandemi, usaha lain sudah mengalami masalah, misalnya travel, mungkin handphone yang target penjualannya mungkin orang bisa beli handphone buat ganti sebulan, sekarang mereka mikir, mereka ganti fashion, misalnya ganti sepatu atau ganti aksesoris atau spare part macam-macam sebulan sekali. Namun akibat pandemi mereka mikir mungkin bisa 6 bulan sekali. Memang semua usaha mengalami penurunan omset. Nah khususnya apa? Nah mereka juga meningkatkan versi online-nya. Jadi sangat bersaing. Nah, kita kalau menginvestasikan dana di dalam sektor usaha yang memang saat ini yang online kayaknya susah mendapatkan orderan. Yang kelima, sudah tersedianya banyak edukasi, signal dan strategi auto trading. Nah, di sini saya menilai bahwa forex atau komoditi, nah komoditi ini bisa emas maupun juga minyak ya. Jadi memang saya rasa waktunya 2020 ini dua instrumen ini bisa untuk kita pertimbangkan. Oke.
mengenal pasar finansial, forex, komoditi, metal, energi maupun indeks dan stok ya. Sebelum berinvestasi, pastikan memilih broker yang terregulasi di Bapepti demi keamanan dana kita menggunakan rekening bank terpisah untuk menyimpan margin. Namun tetap waspada karena sudah ada 31 broker lokal yang dicabut izinnya. Saat ini sudah ada 61 broker lokal, inilah yang sudah terdaftar di BBJ, ICDX, KBI maupun ICH. Apa itu trading di pasar finansial? Yaitu suatu transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan. Instrumen dapat mengambil banyak bentuk, tapi beberapa kategori utamanya adalah share, stok, saham. Nah, di sini adalah unit kepemilikan terkecil dari total nilai perusahaan, seperti saham Airbus, Boeing, Apple, Google, SBC dan lain-lain. Nah, di sini saham itu bisa juga lokal, bisa juga global ya atau internasional. Nah, bedanya di mana? Kalau saham yang global, dia bisa dikatakan ada pilihan transaksinya ya, kita bisa menggunakan CFD-nya, kontrak size-nya. Jadi kita tidak harus membeli dalam nilai fisiknya karena jelas lebih mahal. Nah, di sini untuk saham global kita mendapatkan leverage, artinya lebih murah ya. Kita masih bisa bertransaksi dan dua arah juga, buy dan sell. Indeks adalah nilai dari sekelompok perusahaan yang berada dalam suatu bursa exchange, diwakili sebagai satu nilai. Misalnya IHSG, SGX Singapura, DAX 30 Jerman, CAC 40 Prancis, FTSE Inggris, S&P 500, Nikkei 225, AK 50, Hong Kong 50 ya, Hang Seng. Nah, di sini indeks ini adalah tidak semua negara indeksnya memang diperdagangkan. Indeks untuk yang Singapura juga jarang ya. Yang sudah diperdagangkan ada dalam instrumen di dalam platform adalah DAX 30 Jerman, namanya cukup ekstrim juga ya, cukup volatil. CAC 40 itu Prancis, indeksnya Prancis, ada 40 perusahaan. US 30 Dow Jones ya, Dow Jones. Di sini ada 30 yang dinilai perusahaannya. FTSE di Inggris, S&P itu perusahaan-perusahaan di Amerika, Nikkei di Jepang, ada 225 perusahaan, dan juga Hang Seng 50 perusahaan-perusahaan yang berada di Hong Kong. Oke, forex adalah pasar mata uang asing falas online yang mempertemukan pembeli dan penjual secara bilateral, over the counter, OTC, dan terdesentralisasi melalui jaringan komunikasi elektronik ECN, interbank, broker, dan penyedia likuiditas. Komoditas adalah suatu aset fisik atau bahan baku maupun produk pertanian, misalnya emas, minyak, jagung, gandum dan lain-lain. 2,3 ya udah, harga mental kemanapun pasti balik. Kenapa? Teorinya gini, tidak pernah ada harga satu arah dia naik, nggak pernah. Yang pasti di forex, di trading, yang pasti ada yang pasti ketika harga naik pasti akan turun, setelah harga turun pasti akan naik. Masalahnya siapa yang tahu kapan dia naik, kapan dia turun, itu masalahnya kan. Maka kita gunakanlah stop loss. Karena sahabat trader, kalau udah kita kecil nggak pakai stop loss, 3 jam, 3 hari, 3 minggu bablas ya. Jadi scalping itu bisa dengan cara manual, bisa menggunakan robot. Jadi latihlah di mode scalping. Kenapa? Enak gitu. Ketika profit ya udah, ketika loss kecil, sehingga kita bisa santai dalam kehidupan sehari-hari. Ya saya sendiri pakai scalping juga. Jadi kalau dapat ya lumayan gitu, nggak sampai stres. Orang kenapa lu ini stres banget, nyangkut bunga nyangkut lagi dikunci katanya, apa nih unlocknya? Enggak, udah itu akibat gak pakai stop. Kenapa? Manusia itu tidak suka menutup kerugian, dia suka menutup keuntungan ya kan. Makanya kita menggunakan robot agar kita bisa men-setting kerugiannya dengan secara benar. Oke, lanjut. Nah, di sini nah ini robot nih ya. Di sini robot mempelajari pergerakan harga. Cus, sell. Nah, ini robot sell, dengan sell, goyang-goyang, ya kan? Pas dia naik, close, pakai trailing. Lumayan, panjang. Ya, artinya, ini robot. Jadi kita nggak perlu monitoring. Kenapa sahabat trader? Trading itu momen sell-nya itu di sini udah benar. Kenapa? Ini cuma hanya berapa menit momen ini gitu. Sell di sini kalau mau closing udah bisa sebenarnya.
ketika harga naik crossing aja gitu. Nah disinilah kalau tanpa robot kita terus ngecek chart. Akhirnya ketika tidak ada, udah bosen ya, udah nunggu di sini, nunggu maksa sell, nah ini kena stop loss. Itulah manual kok nggak mau, makanya butuh training jam. Kalau udah nggak dapet momen, ya sudah lanjut besok lagi atau di momen sesi lain. Jadi jangan dipakai, trading itu latihan, jangan maksa ya. Seperti itu. Nah kalau pakai robot kita sudah atur tuh stop loss, tradingnya sudah diatur. Oke, lanjut lagi. Nah ini hasil cuma backtest, artinya selama 2 tahun dalam modal 10.000 menjadi 343.000 US dollar, artinya luar biasa dalam waktu 2 tahun. Pakai robot, artinya peluangnya sudah cukup besar ya, seperti itu. Karena kita gini, kita menggunakan stop loss ya. Kalau trading nggak pakai stop loss, iya seminggu mah aman, profit, tinggal nunggu waktu aja, margin call, tinggal nunggu waktu. Kenapa? Harga tuh nggak selalu profit terus, dia bisa berbalik dengan cepat, bahkan bisa gap itu loncatan atau penurunan secara tajam tanpa ada kelanjutan yang sebelumnya, jadi bisa loncat ya. Oke, balik lagi trader. Itulah Kamarilla, kalau lihat cek historinya, misalnya hackernya lah ya. Jadi yang hacker trader yang curiga ada permainan enggak. Nah, dia menciptakan sebuah formula untuk jangan trading di wilayah zona-zona yang enggak jelas. Jadi menunggu momen berikut. Biasanya Kamarilla bisa berikut untuk scalping bisa. Jadi berguna. Nah, Fibonacci sekarang kita berubah ke Fibonacci. Ini Fibonacci 4 jam juga udah cukup. Nah, Fibonacci biasanya fanatik kepada golden ratio ya. Golden ratio itu banyak ditemukan di berbagai kehidupan, ada bunga, ada juga bahkan nebula apa nama istilahnya itu, di antariksa pun ada seperti bulan seperti itu pun itu ada rasionya, Fibonacci ratio. Oke, Fibonacci ratio itu ada di level-level 61.8 ya, atau 61,8% atau di 161,8%, kurang lebih seperti itu. Di mana itu ada di Fibonacci R4, ini R5 ya. Ini kalau kita gedekan ini pivot point Fibonacci S1, S2, S3, S4. Nah di sini, nah nih itu dia tuh S4 tuh. Nah, mantul kan? Mantul ya. Dia akan nunggu lagi sampai muncul nanti di update, muncul di berubah ke Fibonacci S4. Nih tunggu, ini 4 jam dan nunggu. Nah ketika update dia cross di ini, nah nih closing sell. Saya di closing, kenapa? Sudah menyentuh garis pengakhiran Fibonacci 100%. Pak, masih lagi nggak usah dipancing, jebakan. Fibonacci punya kebenaran juga. Apakah selalu berhasil? Enggak juga. Namun kalau bisa memahami, itu lebih bagus dibanding ngacak random. Pak, koin itu lebih bagus. Kenapa? Trading 1 hari 3 kali saja, ya kan? Cukup lah, kayak makan aja lah sehari 3 kali, kayak makan obat sehari 3 kali. Jangan kebanyakan. Trading kalau kebanyakan mabuk juga. Obat tuh mabuk juga, makanya coba belajar disiplin. Kalau manual trading ikutin aja. Saya sudah trading cukup panjang, saya 98 udah di broker. Jadi udah tahu banyak cerita-cerita, yang berhasil ada, yang gagal juga ada. Kebanyakan overtrade, ya, overdosis, mabok, ya kan, mabok trading. Makanya itu dia. Kita menggunakan metode dan juga batasilah tradingnya. Ya, ini gambar. Oke, sekarang pakai robot bagaimana? Bisa nggak? Bisa saja. Ya, ini kalau untuk pakai robot kita bisa coba setting yang lebih dekat aja, 2020 misalnya, atau boleh lah di sini 2019 boleh coba. Kita coba klasik H4 seperti apa, lalu auto trading terus. Nah, robot-robot kita itu kalau mau dimatikan auto tradingnya bisa, artinya si robot nggak boleh trading open posisi, dia hanya boleh misalnya trailing, manage stop loss. Nah itu menggunakan ini use auto trading true. Artinya robot boleh melakukan open posisi. Nah, itu kita gambarkan seperti ini. Nanti semua ambil posisi ya, gambarannya seperti ini. Nah ini belum. Nanti kita cek sebentar lagi mungkin. Ini sudah muncul pivotnya. Oke. Wah ini misalnya kelamaan Pak.
bagaimana cara mempercepat? Bisa. Rule-nya apa? Oke, rules-nya seperti ini. Ya. Mungkin ini M1, M5 aja deh. Karena pivot ini biasanya bekerja di M5 ya. Kita akan revisi ke versi 1.5 nanti agar dia bisa untuk di M1. Banyak kan kalau M1 ini kan banyak biasnya. Nah, kita mencoba di M5, tapi nggak apa-apa. Kita bisa juga di M1 sebenarnya, kita M1. Untuk auto trading khususnya ya. Untuk auto trading biasanya di M5 kalau untuk yang pivot master seperti itu. Nah, ini dia agak lama. Kenapa? Karena dia menunggu momen. Pak, bagaimana cara mempercepatnya? Bisa ya, caranya begini aja dulu nih. Nah, ini cara namanya settingan. Makanya nanti ke depan bagaimana cara nyeting robotnya? Ini yang nyeting ini ya. Namun kalau nyetingnya bukan di sini, kalau ini kan backtesting ya. Artinya di sini setting backtesting. Tapi kalau yang trading tadi di chart, bukan di sini ya. Artinya ini kalau ini buat backtesting. Oke. Ini sudah sekitar sebentar lagi. Sudah jam 4. Oke, dikit lagi. Nah, ini kita bisa turunkan di sini nih. Nah, ini contohnya ya, kita percepat misalnya trend candle count-nya ada 3 candle. Hitung trend pip count-nya anggaplah 2 pip aja lah. 2 candle 2 pip. Ini filter, jadi filter hentakan candle. Nah, ini kita bisa rubah ya. 3 candle, coba cek hanya 2 pip aja cukup ya. Jadi kalau candle 10 candle kelamaan cari hentakan, nah bisa dipercepat ya. Nah, tapi probability-nya kita juga harus pastikan dia harus profitable gitu kan. Oke, mohon maaf. Oke. Ini di M. Ini oke. Oke lah, kita coba beralih ke range scalper. Ini robot kita itu bisa disetting agresif juga ya, artinya bisa disetting slow tergantung parameternya ya, tergantung parameter yang diberikan ya. Nah, oke. Ini sudah open posisi sebenarnya sahabat trader ya. Udah open posisi nih. Aduh enggak. Ini udah open nih. Sell dia. Ya. Nah, ini udah open tuh, sell tuh. Nah, ya. Ini ketika dia nih, di sini dia sell. Nah, tuh di bawah dari box sell. Nah, ini sudah profit ya. Oh, bentar. Oke, itu udah profit. Oke, udah close tuh. Ya, si robot otomatis. Dia sell di sini, dia close di sini. Dia belum ada lagi posisi. Nah, ini robot pivot master. Jadi bisa juga pivot master ini ya. Di sini dia sell. Ini warna kuning sebenarnya nih. Ya, ini warna kuning jadi warna merah. Ini yang tebal ini warna kuning ya, pivot master. Jadi kan di bawah pivot terjadi hentakan. Nah, ini dia ambil lagi ya, dia ambil lagi sell nih di hentakan ini ya. Oke, ini harusnya mungkin ada delay. Nah, dia ngambil sell di sini. Nah, ini ada stop lossnya ya, kalau kena stop loss gitu kan, nggak apa-apa. Pada intinya robot tidak terus-menerus, enggak, robot kita tidak brutal. Nah, kalau robot-robot lain itu bisa baru 5 menit open lagi gitu. Kita enggak, kalau kita satu posisi ya loss, profit ya profit. Jadi memang bisa diatur seperti itu ya. Oke, ini pivot master. Nah, ini kena stop loss ya. Kena stop loss, ini kena stop loss. Tapi nggak apa-apa, profitnya masih profit gitu. Jadi nggak masalah. Ya, masih jauh. Kalau sahabat trader nggak berani, Pak, kena stop loss jelek, oh enggak. Ujian seorang trader berani menerima resiko stop loss yang masuk akal. Kalau nggak berani menerima stop loss, berarti akan menerima bapaknya loss.
ibunya loss, the mother of loss yang akan menjemput. Jadi itu dia, ya, biarin aja stop loss, yang penting profit kok. Ya. Kenapa? Mungkin ada delay, kita akan coba update lagi nanti ya. Ini kan sedang memang ini cukup canggih ya. Ini pivot master ini berguna sekali buat trading. Ya, terbukti dengan pola teori ini tetap masih profit. Oke, sekarang kita beralih ke range scalper. Nah, ini pola scalpingan. Ya. Ya, ini pola scalping, ini warnanya agak aneh. Oke lah. Oke, sekarang kita oke, itu udah ngambil lagi tuh dia, nge-buy. Tuh, buy. Di atas pivot terjadi bullish, dia nge-buy. Profit nih. Profit. Ini buy. Dia nge-buy di sini. Di atas pivot terjadi hentakan bullish, dah, buy. Nih, harga udah di atas. Ya, berhasil. Nanti ini akan berubah trailing. Ya, ketika harga berapa trailing start, berapa profitnya dia akan nanti bisa ngikutin seperti itu. Jadi sudah benar ya. Ini kita bisa lihat. Nah, di sini sahabat trader bisa mengaktifkan signal closing. Jadi ketika harga berbalik di bawah pivot sebelum harga kena stop loss, ini bisa dia close dan ganti posisi. Ada signal berlawanan, ada menu close order signal, ya kan, seperti itu. Ini gambaran daripada pivot master, biarin aja. Silahkan mau closing manual boleh juga, ini udah profit ya, bisa jadi. Jadi itulah robot. Nah, ini udah $229 naik tuh. Ya. Ya. Ya, udah naik grafiknya kan. Ya. Tuh. Ya. Terus profit loss nggak apa-apa. Jadi dalam trading itu jangan kaget dengan stop loss gitu. Stop loss itu sabuk pengaman gitu. Biasakan ikhlas dulu dalam hal stop loss. Kalau nggak bisa ikhlas dalam stop loss ya tinggal nunggu waktunya aja. Ini profit kok. Terusnya gampang. Di atas buy, di atas pivot, tunggu hentakan tendangan bullish. Gitu. Ya. Sell itu tunggu di bawah garis pivot hentakan bearish, hentakan. Kelihatan kok di candle. Nah, itulah hentakan-hentakan. Itu udah temukan, ya. Kalau di atas kuning, entar itu kalau candle masih pelan-pelan jangan. Ketika dia mau hentak tuh bergerak. Gitu. Nah, pas lagi dusnya itulah ambil. Nah, ini robot, nah ini profit. Ya. Kita tunggu nanti kita ganti robot lain. Take profitnya di sini tuh. Kena take profit gede kan. Oke, ke gambaran. Jadi bisa manual, bisa pakai robot. Apa tujuan robot? Mengeksekusi teori kita. Kita udah ngasih rule gitu. Lo nge-buy ketika di atas pivot, ketika ada hentakan bullish seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini yang apanya. Kita ganti robot terakhir ya. Di sini kita sudah bisa closing. Oke, baik. Baik. Artinya cukup bagus. Ya, jadi kenapa ke robot? Menggantikan kita dalam hal mengeksekusi rules. Range scalper master tadi, sama copy trading. Ya, copy trading di sini kita nggak bisa demokan karena dia mau copy akun. Mungkin video berikutnya ada di channel YouTube kita. Ya, nanti kita akan demokan apa itu copy trading. Saya sampai tadi punya akun yang bagus tuh, mana jago trading. Ikut dong. Ya udah. Gini, tinggal copy. Ya, jadi memang ada ide untuk mengcopy akun. Nah, kita nggak bisa demokan di sini. Oke, kita akan berganti ke robot berikutnya, scalpingan. Ya. Ini namanya culik-culikan, apa ya? Copet. Ya. Tentang copet ini. Ya. Copet. Oke, M1 aja. Ini scalpingan. Ini robot canggih. Ya. Ini robot tukang copet. Cutak, dia cepetan dong, scalp itu loncat. Ya, stop lossnya kecil, ya kan?
itu stop lossnya 15 pip. Ketika profit 2 pip, pindah stop loss jadi 8 pip. Kalau balik minus 8 pip, kalau bablas besar, scalpingan. Ya. Scalpingan seperti ini. Dia nunggu momen hentakan tinggi. Jadi memang sangat susah untuk dilakukan secara manual. Biasanya gitu. Kenapa dia nunggu momen? Kenapa hentakan? Pak, kalau ngerem itu nggak bisa dadakan. Ada sih orang kalau Fortuner, kalau ngerem bisa nyoba, remnya itu langsung. Ini kalau yang Daihatsu, dia butuh, dia nggak bisa mendadak gitu, nggak bisa kunci gitu, butuh kadang 12 dulu, itu sama. Tren, kalau lagi ngebut dia nggak bisa dadak berhenti. Ketika hapus, mulai goyang-goyang. Sebelum dia bablas, pas mau bablas, kita ikut bar, ya, kalau bullish. Kalau bearish, sell. Jadi kita ikut ketika terjadi hentakan yang sangat kuat. Bagaimana cara menghitungnya? Pipnya. Sekian pip, 5 pip dalam berapa detik? 5 pip dalam 2 detik. Tik, tik, 5 pip. Itu artinya akan terjadi abnormal. Ya, terjadi abnormal. Bisa dikatakan menggunakan volatil, terjadi pergerakan yang abnormal. Nah, itu kita posisi abnormal di mana? Bullish, buy. Itu. Jadi inilah pola scalpingan yang cukup ekstrim. Artinya, ya, gede, loss kecil, profit gede. Jadi iya 8 pip. Kita buktikan 8 pip. Ini pola scalpingan. Jadi kita pun ada robot yang nggak pakai stop loss, hedging, artinya averaging ada. Namun kita enggak kita di sini saatnya tidak. Ini yang versi gampang, mudah, dan murah, namun berguna untuk ke depan. Kenapa? Kita developmentnya ini live development, nggak kayak robot lain. Margin call, ganti nama, itu juga robotnya. Kita enggak. Kita robot yang memang mencari sebuah konsistensi ke depannya. Jadi memang kita para programmer yang cukup sudah lama itu sangat antusias pelatihan profit. Namanya pelatihan profit itu dilatih terus, programmingnya, strateginya, dituking terus sampai kita menghasilkan profit yang konsisten. Saya rasa cukup sampai di sini. Ya. Ini gambaran yang sudah kita terangkan. Jadi sahabat trader bisa melihat bahwa trading menggunakan algoritma, menggunakan software itu adalah mungkin. Pak, saya manual nggak? Oh, saya manual. Ada akun saya manual, saya bisa kasih klik manual ada. Trading ada. Jadi kita 2 akun manual, 2 akun tradingnya itu. Akun manual saya jarang-jarang trading, seminggu kadang 2 kali, kadang seminggu 2 trading. Tergantung kalau saya lagi malas, lagi sibuk ya nggak trading. Nah, kalau sudah bisa begitu, udah benar. Ada orang kalau sudah punya margin, nggak bisa enggak harus trading. Pak, ya kayak gini, uang lagi ada di dompet, mau nggak mau harus belanja. Nah, itu udah sakit. Kalau ketika kita punya uang bisa hangat, bisa dingin gitu, nggak panas, udah dingin itu udah. Jadi kalau trading masih panas, saya rasa pakai software dulu deh, gitu aja. Karena kalau panas itu ketika kalah dendam deh, marah deh kan, gue balas. Jadi saya rasa untuk bisa memahami trading itu butuh 1 tahun 3 tahun. Masalah sih kalau kita tuh bandel, kita tuh butuh waktu cukup panjang untuk belajar ke disiplin. Jadi saya rasa untuk trading lebih bagus gunakan tool yang sudah ada, silahkan saja dipelajari. Kita di sini tentunya akan mensupport lebih banyak ke trading yang berhasil. Saya rasa cukup sampai sekian. Saya serahkan kepada Mas Jan. Salam profit. Oke, terima kasih.